Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Salam jumpa Sobat Eljon, Anda kembali menyaksikan Community Update. Kali ini bersama saya Monica Konado, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu bagian terpenting dari kehidupan kita, yakni terkait dengan mental health, bersama komunitas atau platform mental health di Indonesia. Kali ini bersama Better Me Indonesia, dan kali ini yang akan berbincang bersama kita adalah salah satu co-founder dari Better Me Indonesia, ada Valencia Wongas. Salam jumpa Valen, apa kabar? Halo, baik Monica, apa kabar? Baik, terima kasih Valencia untuk waktunya, dan seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita akan berbicara terkait dengan komunitas Better Me Indonesia yang adalah salah satu platform atau komunitas mental health. Tapi sebenarnya ini kan baru dari perkenalan yang saya sampaikan, yang Monica sampaikan. Tapi mungkin ini bisa disampaikan atau dijelaskan terlebih dahulu, diperkenalkan oleh co-foundernya langsung. Silakan Valen, apa sih Better Me Indonesia ini? Oke, thank you Monica buat pertanyaannya. Oke, di sini aku memperkenalkan sedikit mengenai platform, mengenai Better Me Indonesia. Better Me ini adalah sebuah platform, sebenarnya platform edukasi soal mental health. Jadi kita bertujuan untuk mengedukasikan dan meningkatkan awareness kepada masyarakat luas tentang pentingnya kesehatan mental health, kesehatan mental ini. Dan juga kita menyediakan layanan-layanan psikologis, seperti konseling dengan psikolog, konseling dengan konselor. Jadi ada perbedaannya, ada psikolog yang udah S2, berarti yang udah memiliki title psikolog, ada juga konseling dengan konselor, lulusan S1 psikologi, begitu. Terus kita menyediakan juga kayak seminar, webinar, kuliah WhatsApp, sampai assessment training di kayak perusahaan-perusahaan, seperti itu. Jadi kayak misalnya karyawan baru mau masuk ke suatu perusahaan melewati berbagai tahap, salah satunya assessment psikologi gitu. Nah, itu Better Me juga menyediakan layanan seperti itu. Begitu mungkin. Singkat cerita layanan dari Better Me. Wah, keren sekali. Ternyata bukan cuman menyediakan layanan konseling, tetapi juga membantu untuk calon-calon pekerja ya, atau calon-calon karyawan yang ingin bergabung dalam tempat-tempat kerja atau perusahaan-perusahaan yang mengharuskan mereka untuk melakukan tes psikologi. Wah, keren sekali. Nah, Valen, kalau berbicara terkait namanya, aku tertarik terkait namanya Better Me. Apa sih makna dari nama platform atau komunitas ini, Better Me? Oke, ini mungkin salah satu yang menjadi visi utama kita juga ya sebenarnya. Nama ini dibentuk dari visi kita, yaitu Better Me. Kita mikirnya gini, kalau kita bisa mengubah satu orang aja di bumi ini gitu, berdampaknya itu luar biasa loh. Perubahan dari satu orang, itu dampaknya luar biasa ke sekelilingnya. Nah, terus orang siapa yang bisa kita kontrol? Ya diri kita sendiri, gitu. Siapa lagi? Kita nggak bisa kontrol orang lain, kita nggak bisa kontrol situasi luar. Yang bisa kita kontrol hanyalah diri kita sendiri. Jadi kalau setiap orang memiliki awareness itu, kalau kita harus jadi lebih baik setiap harinya. Gimana nih, setiap harinya aku harus berkembang menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, itu dampaknya pasti akan luar biasa ke sekelilingnya. Mulai dari berdampak ke orang terdekat, sampai jangan kayak meremehkan satu orang aja gitu loh, satu orang power-nya luar biasa. Nah, jadi itu yang kita mau tanamkan di sini adalah value-value itu di Better Me. Itu adalah visi kita, dan semoga berdampak positif lah ke masyarakat Indonesia. Gitu. Wah, itu dia sahabat Eljon. Jadi terkait dengan namanya sendiri ini Better Me, maka dari itu sebenarnya yang bisa membuat kita atau diri kita jadi lebih baik lagi adalah diri kita sendiri, walaupun kita bisa dibantu oleh teman-teman atau keluarga kerabat sekeliling kita ya, dan salah satunya lewat platform Better Me. Tapi kembali lagi bahwa sebenarnya yang mengambil peran terbesar untuk memperbaiki diri atau menambah nilai diri adalah diri kita sendiri. Nah, Valen, kalau terkait dengan kegiatan nih,
Kegiatan dari Better Me apa aja sih selain tadi yang sudah dijelaskan, membantu counseling dan juga membantu calon-calon karyawan yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan? Oke, yang pasti setiap harinya kita menyediakan konten-konten edukatif ya melalui sosial media, terutama Instagram. Jadi setiap hari di feed maupun di story kita berusaha nih mengemas ilmu-ilmu psikologi ke bahasa yang bisa dimengerti semua orang gitu dan memperkenalkan pokoknya berbagai macam ide-ide psikologi gitu. Terus ada live Instagram juga, biasanya kita rutin setiap bulan mungkin ada sekali 2 kali kita live Instagram dengan berbagai narasumber tergantung topiknya, begitu. Terus webinar-webinar gitu sih kalau sekarang ya, aktif webinar, Better Me lagi aktif memberikan webinar-webinar jadi narasumber ataupun Better Me sendiri yang menyediakan webinar itu dan mengundang narasumber dari luar, saya begitu. Itu sih mungkin kegiatan yang lagi sekarang nih. Iya, jadi memang bukan cuman memberikan layanan atau jasa counseling, tetapi juga memberikan edukasi-edukasi. Karena kembali lagi ya, Valen, ternyata penting sekali kita mengedukasi masyarakat khususnya di Indonesia terkait dengan mental health ini. Nah, kembali lagi nih, Valen, kalau terkait dengan siapa saja yang bisa bergabung di dalam Better Me ini, sebenarnya siapa saja sih? Kalau tadi kan sudah disebutkan nih, ternyata yang ada di Better Me dan memberikan layanan counseling ada teman-teman psikolog baik dari S2 dan juga konselor dari S1. Tapi sebenarnya selain psikolog atau teman-teman yang mungkin sudah ada latar belakang background di bidang studi psikolog, apakah yang ingin bergabung ke dalam Better Me ini bisa masyarakat umum? Oke, mungkin kita juga ada nih program internship gitu. Biasanya untuk anak-anak S1 psikologi maupun dari luar psikologi juga, jadi open beberapa divisi gitu. Jadi kalau sekarang sih, kalau per sekarang itu Better Me ada 15 internshipers ya. Jadi dalam berbagai divisi itu ada kayak sosial media, marketing, desain gitu-gitu. Jadi kita membuka platform ini buat para S1 juga yang ingin mendapatkan pengalaman sebelum mungkin masuk ke dunia pekerjaan gitu ya. Jadi kita pun berusaha untuk memberikan mereka pengalaman seril mungkin lah di prakteknya gitu, kayak apa sih gitu. Itu mungkin kalau yang bisa bergabung dengan Better Me, kita open kok tiap 3 bulan biasanya kita open internship program buat siapa aja yang mau bergabung gitu. Baik, berarti bukan cuman teman-teman yang berlatar belakang psikolog ya Valen, tapi juga bisa untuk masyarakat umum, teman-teman yang mungkin tidak memiliki latar belakang edukasi psikolog, tapi tertarik nih terkait dengan mental health bisa bergabung dalam Better Me. Kalau bisa tahu sampai sekarang udah berapa banyak teman-teman atau member dari komunitas atau platform Better Me ini? Kalau sekarang, per sekarang itu ada 15, Monica. Sekarang. Iya, batch yang sekarang 15. Jadi berkembang terus sih dari sebelumnya itu kayak 10-an, sekarang naik 15. Untuk berikutnya mungkin bisa lebih banyak lagi gitu. Karena aktivitasnya kan udah mulai makin banyak nih. Udah mulai lebih aktif dalam memberikan konten-konten gitu loh. Udah banyak yang perlu kita persiapkan lah. Jadi mungkin kita akan buka untuk lebih banyak lagi sih yang bisa bergabung bersama Better Me. Gitu. Wah, keren sekali. Semoga semakin banyak ya teman-teman yang bisa bergabung dalam Better Me, karena ini adalah salah satu platform komunitas yang memberikan dampak positif bukan cuma untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk masyarakat luas, khususnya juga masyarakat Indonesia. Nah, Valen, aku juga tertarik terkait dengan counseling atau jasa layanan counseling di Better Me Indonesia. Sebenarnya seperti apa sih layanan counseling ini? Berarti layanannya online kah? Bagaimana prosesnya? Betul, betul Monica. Jadi kita menyediakan online sih. Nah ini dari sebelum pandemi kan semua offline ya, semua kayaknya
nggak bisa gitu kalau nggak ketemu harus ketemu langsung, bercerita pun meeting nggak mungkin rasanya hanya lewat telepon ya. Tapi ya itu dari pandemi ini timbullah suatu gaya hidup yang baru yaitu online. Jadi orang-orang tuh mulai adapt juga ya, mulai terbiasa dengan kegiatan-kegiatan online. Jadi kita memutuskan untuk membatasi konseling untuk sekarang online, masih online sampai sekarang ya. Mungkin ke depannya kita nggak tahu sih kalau akan tergantung pasar ya, mungkin kalau emang tetap ada kan orang yang, kekeh banget harus offline gitu, kayak ngerasanya nggak enak kalau online, tapi padahal, ya efektivitasnya sih sama-sama aja sebenarnya online, yang penting kan kitanya mau konseling, mau ada kemauannya itu yang penting, gitu. Terus kalau untuk caranya, hanya via WA aja, bisa di link bio di IG kita, @betterme.idn, bisa klik di situ, nanti diarahin, paling ngisi form aja gitu sih, Monica, ada kayak short form untuk diisi, terus, nulis itu preferensi jadwal, jadi kan nanti kita hubungkan dengan, psikolognya, jadi jadwalnya disesuaikan, begitu. Terus, melakukan pembayaran, terus udah langsung bisa konseling online via Zoom, Google Meet, ataupun WhatsApp, bisa video call, voice call, balik lagi semua tergantung, kenyamanan setiap orang, gitu. Nah, aku tertarik juga nih untuk mengetahui sebenarnya teman-teman yang sering melakukan counseling ini atau yang membutuhkan counseling, khususnya di Indonesia atau yang sudah melakukan counseling di Betterme, biasanya fokus counselingnya atau topik-topik yang di counseling apa sih kalian yang sering dihadapi oleh masyarakat saat ini? Oke oke. Nah, ini juga mungkin kita boleh, bahas sedikit stigma di Indonesia tuh sebenarnya itu banget ya, Monica, yang masih ada stigma kayak kalau ke psikolog itu atau kalau konseling hanya isu-isu yang berat atau kayak sebenarnya nih masih banyak juga aku ketemu dengan berbagai orang yang bilang kalau kalau konseling ke psikolog itu berarti, gila mungkin ya, terus atau lemah atau kurang beribadah gitu-gitu. Jadi masih masih ada aja gitu stigma, tapi on the positive side emang udah berkembang jauh nih masyarakat Indonesia gitu, udah pada tahu psikolog tuh apa gitu. Jadi, di sini yang mau aku tekankan adalah masalah-masalah, yang perlu untuk datang ke psikolog tuh apa aja sebenarnya gitu. Beragam-ragam banget, Monica, dari beneran hal sepele aja misalnya, kesehari-harian mereka, mau soal produktivitas, mau, dengan pasangan, dengan teman, masalah pekerjaan, masalah keluarga, sampai, ke masalah-masalah berat kayak kecemasan, depresi, dan hal-hal yang lebih masalah psikologis yang berat gitu ya. Jadi tapi ya itu kayak sebenarnya siapa aja bisa melakukan konseling gitu. Konseling kan, yang mau kita menjadikan hal yang normal adalah melakukan konseling bukan berarti lemah, tapi justru suatu suatu kekuatan ya, yang itu kita menyadari diri kita sendiri kalau kita memerlukan bantuan orang lain. Kita sadar atas keterbatasan kita, kemampuan kita sampai mana, dan kita mau nih untuk mencari pertolongan. Itu awareness yang, luar biasa sebenarnya yang perlu kita apresiasi, gitu. Jadi masalah apa aja, Monica, beragam-ragam banget sih kalau ditanya masalah apa aja. Yes, jadi memang itu juga menjadi salah satu stigma ya, Valen, di Indonesia Mhm. banyak banget ternyata orang Indonesia, masyarakat Indonesia yang masih uh, menempelkan atau menancapkan stigma negatif jika ada Betul. masyarakat yang atau ada teman-teman yang berkunjung ke psikolog, katanya wah udah gila atau kurang beribadah seperti yang telah disampaikan oleh Valen tadi. Padahal sebenarnya tidak ya, dan ini perlu kita untuk raise the awareness oleh teman-teman semuanya,
bahwa sebenarnya itu tidak masalah jika kita butuh pertolongan, sama seperti kita ketika sakit fisik ya Valen, mungkin ya kita membutuhkan pertolongan dokter, kita berkunjung ke dokter. Sama juga ketika kita mungkin memiliki kesusahan secara mental atau psikis, kita bisa juga ke dokter, atau yang bisa membantu kita ada psikolog-psikolog, dan salah satunya melalui Better Me Indonesia yang memberikan layanan konseling oleh psikolog nih. Wah, keren sekali. Betul banget. Apresiasi banget. Yang tadi apa yang Monica bilang soal fisik gitu kan, karena kayak misalnya hal sekecil tangan kita sakit nih, kita tuh udah langsung panik nggak sih mau nyari pertolongan dokter gitu ya. Apalagi nih masalah mental, yaitu pikiran kita adalah kunci dari segala-galanya. Kalau mental kita sakit, pikiran kita sakit, pasti kita juga nggak bisa berfungsi dengan baik sebagai seorang individu gitu. Karena ya intinya tuh di situ, kalau kita percaya kita sakit, ya kita bakal sakit ujung-ujungnya. Karena kan yang mengontrol semuanya di sini ya. Begitu. Jadi benar, jadi jangan yang ya benar, kita pengen juga meningkatkan awareness kalau nggak cuman fisik loh yang perlu dijaga, pikiran kita, emosi kita, perasaan kita semua harus dijaga juga dan taken care of ya dengan baik gitu mungkin. Mungkin nih Valen bisa menambahkan untuk raise the awareness, juga meningkatkan awareness, kesadaran dari masyarakat, khususnya sahabat Eljon yang sedang menonton saat ini. Mungkin seberapa penting sih kita untuk pergi berkunjung ke psikolog jika kita memiliki mungkin gangguan mental, bahkan bukan gangguan mental tapi membutuhkan bantuan-bantuan counseling. Seberapa penting sih sebenarnya kalau kita membutuhkan tapi kita tidak berkunjung atau cari pertolongan ke psikolog atau konselor, apa yang akan terjadi sebenarnya? Oke, mungkin gini, perbedaannya misalnya kita punya lagi mengalami suatu masalah, terus kita misalnya hanya bercerita ke teman ataupun siapapun lah orang yang kita percayai gitu. Perbedaannya adalah kalau kita ke psikolog atau ke profesional, yang pasti pertama kita sudah belajar ilmu psikologi lah ya. Jadi bisa dibilang kita tahu nih pemikiran-pemikiran seseorang yang misalnya maladaptif atau negatif. Kita tahu kita bisa mempelajari dari mana gitu akarnya, kenapa dia bisa, misalnya contoh, kenapa dia bisa berpikir A. Kan dia bisa sampai di poin ini, ada tuh yang bisa kita trace back kenapa dia bisa sampai ke A, dan gimana caranya kita udah mempelajari untuk pelan-pelan merubah pikiran yang negatif ini gitu, dengan sekali lagi menciptakan ruangan yang aman tentunya, non judgmental. Jadi kita di sini nggak ada bias kan. Oke, salah satu perbedaannya juga ya, kalau sama temen kita saling kenal gitu, kita tahu kehidupan nya seperti apa. Mungkin yang kalau misalnya dia ceritakan soal pasangannya, kita juga kenal dengan pasangannya, sehingga kadang menciptakan kayak apa ya, bias gitu loh, nggak seobjektif itu. Penilaian kita bisa subjektif karena kita tahu nih dianya orangnya seperti apa gitu, dan kalau kita temannya dia, ya kita cenderung akan berdiri di pihaknya dia gitu. Nah, perbedaannya itu kalau ke psikolog kita bisa melihat lebih secara objektif. Karena kan nggak kenal kehidupan dia seperti apa, keluarga dia seperti apa, dan semuanya. Jadi apa yang dia ceritakan kepada kita berusaha memberikan, kita juga di sini bukan membantu menyelesaikan masalahnya ya, tapi kita berusaha untuk mengarahkan dia untuk dia bisa sendiri menyelesaikan permasalahannya sendiri. Begitu mungkin. Jadi kalau penting nggak penting, sebenarnya selama misalnya ada seseorang yang bisa dipercayai untuk diceritakan, dan kalau berasa itu bermanfaat ya udah gitu. Tapi terkadang kalau kita harus menyadari juga nih,
bantuan profesional, makanya kita disebut profesional ya, maksudnya udah psikolog, udah profesional karena kita udah mempelajari juga, gitu. Jadi, mungkin masukan-masukannya dan pembicaraannya bisa lebih ke arah yang lebih terarah, yang lebih positif gitu. Gitu mungkin. Baik. Nah, Valen, kalau misalnya ada teman-teman yang sudah sadar nih, saya membutuhkan bantuan konselor, psikolog, tetapi dibiarkan. Apa yang akan terjadi di diri kita? Oke, tergantung permasalahannya ya. Tapi yang pastinya kalau misalnya dibiarkan dan itu masalahnya berlanjut dan tidak ada usaha penyelesaian, ya efeknya bisa lebih berat ya mungkin ya. Misalnya dia awalnya hanya kecemasan yang ringan gitu dan dibiarkan dan nggak ada pertolongan juga dari dianya juga, mungkin nggak terlalu berasa perlu ada yang dirubah mungkin dari dia. Nah, kecemasan akan berujung ke mana-mana tuh. Monica bayangin aja kalau ada satu, saya penyakit fisik eee, sakit apa ya, sakit keseleo atau apa gitu ya, terus dibiarkan, kan efeknya akan lebih parah dan bisa menjalar ke mana-mana, gitu ya. Sama juga, kalau kita membiarkan satu masalah dibiarkan, eee, takutnya bakal ke mana-mana gitu sih efeknya dan bisa membahayakan juga ya. Karena kan sekarang, aduh tuntutan tiap hari ada aja masalah gitu dan kalau nggak diselesaikan dari otak kita, dari pikiran kita, itu dampaknya luar biasa bisa, gitu. Nah, itu dia sahabat Eljon. Jadi ternyata jangan disepelekan ya kalau ada gangguan atau mungkin butuh pertolongan konselor atau psikolog, jangan ragu-ragu dan sekarang sudah gampang sekali, tidak perlu berkunjung ke klinik psikolog, tapi bisa melalui media sosial secara online, salah satunya melalui Better Me Indonesia. Nah, yang terakhir nih, Valen, dalam segmen kali ini, ada tips and trick untuk teman-teman yang sedang menonton, sahabat Eljon yang sedang menonton, bagaimana sih kita bisa memelihara mental health kita? Oke, yang paling penting pertama mungkin kita kesadaran dulu ya. Kesadaran kalau kita perlu, menjaga dan merawat kesehatan mental kita. Yang penting kita udah teredukasi dulu nih, ada namanya kesehatan mental kita yang perlu dijaga dan kita tahu itu. Terus langkah kedua adalah lebih mungkin mendengarkan diri sendiri ya, kan tiap orang tuh beda-beda. Dan batasan-batasan, limit-limit setiap orang tuh berbeda-beda. Kalau badannya lelah atau pikirannya lelah, istirahatlah, gitu. Nggak apa-apa gitu. Jangan terlalu terbawa berbagai isu sekarang, overworking lah, lihat teman kiri kanan kerjanya misalnya sampai subuh dan merasa tertekan harus melakukan hal yang sama. Kan tiap orang badannya berbeda-beda dan kemampuan mental juga berbeda-beda gitu. Jadi lebih mendengarkan tubuh lah ya, tubuh kita, pikiran kita. Kalau lapar makan lah, jangan nggak makan. Terus mungkin self care ya. Ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk belajar, dan ada waktunya untuk me time, have fun juga. Itu menjadi suatu aspek yang penting mungkin dalam kehidupan. Jangan disepelehkan taking a time off or having a break gitu. Dan kalau terakhir mungkin itu kalau merasa tidak mampu sendiri, tenang aja, kalian nggak pernah sendiri, akan selalu ada orang di samping-samping kalian yang bisa membantu gitu. Jadi jangan ragu untuk meminta pertolongan kepada siapapun, mau ke orang terdekat dulu silahkan, yang penting ungkapkanlah gitu. Jangan memendam sendiri, jadinya stresnya sendiri, penuh nanti botolnya ya. Jadinya akan berdampaknya yang lain-lain yang tadi kita sudah bicarakan. Mungkin itu, Monica. Terima kasih Valen untuk tips and triknya, sekaligus juga mengakhiri segmen kita kali ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Community Update hanya di Eljon TV.
So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!